Coba bayangin skenario ini. Anda berhasil ngebangun gedung pencakar langit 100 lantai cuma dalam waktu 1 hari. Keren banget kan? Tapi masalahnya, karena terlalu buru-buru, Anda benar-benar lupa masang sistem kunci di setiap pintunya. Jadi ya, siapa aja bisa nyelonong masuk kapan aja. Nah, analogi ini pas banget buat ngegambarin realitas penggunaan AI yang asal bikin kode tanpa pengawasan yang benar. Istilah keren buat tren ini tuh vibe coding. Singkatnya gini. Ini adalah praktik di mana developer pakai alat AI kayak GitHub Copilot atau Cloud buat nulis program secara instan. Tinggal kasih instruksi atau prompt dan AI yang ngerjain sisanya. Fokusnya pokoknya cepat dan kerasa asik aja atau dapat vibes-nya asal aplikasinya jalan. Padahal rekayasa manual yang ketat malah dilewatin. Tapi dengerin fakta mengejutkan ini ya. Di kelompok inkubator startup top dunia, Y Combinator tahun 2025, 95% kode yang dibikin pakai cara ini ternyata ngasilin ribuan celah keamanan. Bayangin, ribuan pintu di aplikasi mereka dibiarin gitu aja tanpa kunci. Nah, untuk ngebahas ini, kita udah siapin semacam cetak biru konstruksi buat sesi kita kali ini. Kita bakal mulai dari ngebahas gimana AI itu cepat tapi berbahaya, lalu melihat lebih jauh soal kontraktor super cepat, kerentanan tersembunyi, biaya produksi yang meledak, kehancuran reputasi, dan terakhir pastinya inspeksi akhir. Kita masuk ke bagian pertama, cepat tapi berbahaya. Gini, kecepatan AI ini memang luar biasa menggoda, apalagi buat startup yang modalnya pas-pasan atau proyek pemerintah skala besar yang dituntut rilis kilat. Tapi, di balik kecepatan itu, ada risiko keamanan yang super parah. Kenapa bisa gitu? Nah, AI ini kan belajarnya dari jutaan baris kode yang udah ada duluan di internet. Dan faktanya, nggak semua kode di internet itu aman. Alih-alih mikir layaknya arsitek ahli yang teliti, AI ini malah sering copy-paste pola-pola usang yang nggak aman dari data pelatihannya. Ibaratnya kontraktor kita tadi pakai cetak biru bangunan dari tahun 70-an yang belum ada standar amannya, terus dipakai buat ngebangun rumah Anda sekarang. Ujung-ujungnya, ini ngebawa resiko besar ke seluruh rantai pasok teknologi kita. Lanjut ke bagian kedua, analogi kontraktor super cepat. Dan ini tuh ngeilustrasiin inti masalahnya dengan sangat brilian. Coba kita bandingin. Pembangun tradisional alias pengembang manusia, mungkin kerjanya memang lebih lambat dan metodis. Tapi mereka mastiin fondasinya aman, semennya kering sempurna, dan semua pipa tersambung benar. Beda ceritanya sama kontraktor AI kita. Dia bisa ngebangun seluruh rumah utuh, cuma dalam waktu kurang dari 24 jam. Dari luar kelihatannya megah banget, tapi di dalamnya ternyata dia lupa nyambungin pipa air dan nggak masang kunci di pintunya. Anda nggak mungkin kan mau tinggal di rumah kayak gitu tanpa siap-siap kena musibah, cepat atau lambat. Masuk ke bagian ketiga, kerentanan tersembunyi di balik dinding. Jadi, apa sih sebenarnya bencana yang nunggu kita di balik dinding yang kelihatannya baru dicat mulus ini? Nah, hal yang benar-benar menarik dari data ini adalah pembagiannya. Berdasarkan laporan keamanan kode Gen AI dari Veracode tahun 2025, ternyata cuma 55% kode buatan AI yang benar-benar aman. Bayangin, hampir separuh dari diagram ini, tepatnya 45%, itu secara fundamental nggak aman. Kode-kode ini mengandung kerentanan tingkat tinggi dari daftar OWASP Top 10. Buat yang belum tahu, ini adalah celah keamanan yang paling mematikan di dunia pengembangan web. Berarti, setengah dari material bangunan kita, itu pada dasarnya adalah produk cacat. Data temuan dari Georgetown University atau CSET makin memperjelas realitas ini. Waktu mereka mengevaluasi ratusan potongan kode dari GitHub Copilot, mereka nemuin kalau hampir sepertiga kode Python dan seperempat kode JavaScript itu mengandung kelemahan, atau CWE, yaitu standar industri buat cacat keamanan. Dan yang lebih ngeri lagi, 8 dari kelemahan itu masuk ke daftar top 25 yang paling berbahaya. Kalau dibalikin ke bahasa konstruksi bangunan, ini tuh sama aja kayak kita pakai balok baja penopang utama bangunan, tapi bajanya udah karatan dan kropos di bagian tengahnya. Serem banget kan? Dan kalau itu belum cukup, coba lihat statistik yang benar-benar mengejutkan ini. Ada tingkat kegagalan sampai 86% buat kerentanan spesifik yang namanya cross-site scripting atau XSS pada kode buatan AI. Biar gampang bayanginnya, ini tuh ibarat Anda beli pintu depan rumah yang super canggih, harganya mahal, tapi 86% peluangnya si tukang masang engselnya kebalik. Jadi ya siapa aja yang lewat tinggal nendang dikit, pintunya langsung jebol terbuka. Nah, selevel itulah kelemahan fatal yang tanpa sadar kita masukin ke produk teknologi kita pas lagi asik-asiknya pakai vibe coding. Sekarang, mari kita masuk ke bagian keempat, biaya produksi yang meledak.
Mari kita beralih dan lihat gimana dampaknya ini makin membengkak. Kali ini dari sisi finansial. Jelas, kelemahan ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal uang yang nggak main-main jumlahnya. Gini, kalau kita ngebenerin kesalahan selagi masih di atas kertas cetak biru pas masa tinjauan, biayanya relatif murah, cuma sekitar 200-800 dolar AS. Tapi kalau Anda biarin AI nulis kode itu dan langsung mendorongnya ke tahap produksi, ini ibarat Anda harus ngejebol dinding bata yang udah jadi cuma buat ganti pipa bocor di dalamnya. Wah, biayanya langsung meroket. Bisa tembus 3.000 sampai lebih dari 10.000 dolar hanya untuk satu kerentanan. Padahal AI bisa bikin ribuan kerentanan kayak gini dalam hitungan detik. Terus, gimana jadinya kalau celah itu ketahuan dan dimanfaatin sama hacker? Nah, ini dia angka kejutannya, 4,44 juta dolar AS. Menurut laporan IBM tahun 2025, ini adalah rata-rata biaya kerugian global untuk satu insiden kebocoran data, alias data breach. Bahkan kalau di Amerika Serikat, angka ini bisa meroket gila-gilaan sampai lebih dari 10 juta dolar. Jadi, kecepatan di awal yang bikin kita seneng tadi, pada akhirnya harus dibayar lunas dengan kerugian finansial yang benar-benar bisa bikin perusahaan hancur. Dan bencana finansial ini efeknya terus berlipat ganda loh. Pemakaian alat AI nggak resmi, atau yang sering disebut shadow AI oleh karyawan, itu nambahin beban biaya sampai 670.000 dolar lagi pas terjadi insiden. Terus buat sektor kritis kayak layanan keuangan, rata-rata mereka butuh waktu 272 hari buat ngebenerin satu kerentanan. Coba deh Anda bayangin hidup dengan pipa WC bocor di tengah ruang tamu selama 272 hari. Nggak masuk akal kan? Di sektor pemerintahan juga sama parahnya. Pelanggaran data rata-rata nembus 2,5 juta dolar, ditambah resiko denda regulasi yang masif. Jadi nggak heran kalau kerentanan yang disumbang sama AI ini ikut ngedorong proyeksi total kerugian kejahatan siber global menuju angka fantastis, 10,5 triliun dolar di tahun 2025. Lanjut ke bagian kelima, kehancuran reputasi. Ternyata kehilangan saldo bank itu belum tentu jadi dampak yang paling parah. Seringkali yang lebih menghancurkan adalah hilangnya reputasi. Ini sih ibarat rumah Anda beneran rubuh rata dengan tanah ditontonin tetangga satu komplek. Sekitar 35% organisasi ngelaporin kerusakan reputasi instan gara-gara pelanggaran yang terkait sama AI. Buat startup, ini artinya kehilangan pendanaan dari investor. Buat pemerintah, ini bikin erosi kepercayaan publik yang susah banget dibalikin. Dan ada lagi yang namanya hutang teknis. Studi nunjukin kalau 22,7% kesalahan dari AI ini berubah jadi cacat struktural permanen yang ngendap terus di basis kode. Belum lagi risiko yang benar-benar fatal, yaitu kebocoran data sensitif karena pengembang tanpa sadar masukin kode rahasia perusahaan ke model AI publik. Ini beneran mimpi buruk operasional dan hukum. Masuk ke bagian terakhir kita, pencegahan melalui inspektur bangunan. Tapi tenang, kita nggak bisa memusuhi teknologi ini begitu aja. AI itu sangat ngebantu kalau diarahkan dengan benar. Jadi, poin krusialnya adalah kita wajib beralih ke fase pencegahan. Ibaratnya menyewa inspektor bangunan berlisensi buat memastikan keamanan sebelum ada yang diizinkan pindah ke rumah itu. Nah, ini daftar periksa inspeksi kita. Kecepatan AI itu wajib banget diimbangi sama pengawasan manusia. Pertama, tinjauan manual itu wajib, dan pengujian otomatis kayak SAST dan DAST nggak boleh dilewatin. Kedua, kita tetap butuh arsitek manusia atau pendekatan human in the loop, apalagi untuk logika bisnis yang kritis. Ketiga, stop pakai model publik secara sembarangan. Gunakan versi enterprise yang punya pagar pembatas keamanan yang ketat. Terakhir, rutinkan audit keamanan dan pastikan tim developer dilatih secara khusus. Pada akhirnya, ini semua bakal balik lagi ke satu pertanyaan yang sangat fundamental. Coba dipikirin deh. Kecepatan AI ini emang bikin merinding saking hebatnya. Dan vibe coding tuh kerasa ngebebasin banget buat developer. Tapi, apakah Anda beneran rela mempertaruhkan nyawa bisnis, uang investor, sampai data pribadi warga negara cuma demi ngejar tenggat waktu rilis yang lebih cepat? Apakah Anda bersedia tinggal di rumah yang dibangun asal-asalan tanpa fondasi yang kuat? Tentu enggak kan? Manfaat AI ini nyata banget, tapi tanpa tata kelola yang disiplin, kerugian strukturalnya bakal melibas semua kemenangan jangka pendek kita. Prioritaskanlah keamanan, jangan cuma ngikutin vibes doang. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.